Angka mafia tanah dari seluruh Indonesia yang paling tinggi di wilayah Kota Palangkaraya. Sudah pernah dilaporkan di Polsek, kemudian di Polres, ya. Tampaknya ya tidak membuahkan hasil. Kalau aparat penegak hukum kita ini konsisten, itu clear sebenarnya. Pokoknya kita tidak akan pernah berhenti untuk meminimalisir gerakan-gerakan mafia tanah, khususnya di wilayah Kota Palangkaraya dan umumnya di Kalimantan Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penegakan hukum, salam sahabat Kalibata. Saya perkenalkan dulu, beliau adalah Bang Men Gumpul yang punya organisasi Kalteng Watch, Bang. Kalteng Watch. Ya, yang kebetulan baru-baru ini bikin gebrakan yang luar biasa nih Bang di Kota Palangkaraya. Jadi beliau dan organisasinya memiliki satgas Anti mafia tanah. anti mafia tanah Bang ya. Betul. Oke. Beberapa hari yang lalu saya ingat saya ada lihat berita penetapan tersangka dan ditahannya seorang tersangka atas dugaan pemalsuan, yang dimana di situ adalah surat peklaring. Katanya itu yang pelapor adalah Bang Men Gumpul ya? Siap. Gimana ceritanya Bang? Jadi begini awalnya, jadi ada beberapa korban mafia tanah ya yang mendatangi kediaman kita langsung di sini. Ya. Mereka menyatakan bahwa tanah mereka itu diserobot. Serobot. Iya. Diklaim orang menggunakan perklaring. Lalu perklaring tersebut ya kita periksa. Setelah kita periksa, kita lihat ternyata ada banyak hal-hal yang janggal begitu ya di dalam perklaring tersebut. Kebetulan kita ada perklaring sebagai pembanding yang memang produk pemerintahan Belanda yang berlogo singa saling berhadapan, yang tanda tangan itu hanya wedana dan asisten wedana. Kemudian kertas perklaringnya itu dibagi dua. Kalau di sebelah kanannya itu menggunakan bahasa Indonesia bercampur bahasa Belanda, sedangkan di sebelah kirinya itu bisa menggunakan bahasa Arab atau bahasa daerah setempat. Nah, lalu kita banding-bandingkan dengan punya mereka ini. Di Badak, hiu putih, termasuk sampai juga jalan apa namanya itu Tingang. Ya. Jumlah peklaring yang kita duga palsu, yang kita duga rekayasa di situ ada 10 jumlahnya yang saling tumpang tindih. 10 peklaring. 10 perklaring. Dari antara Tingang sampai hiu putih. Sampai hiu putih. Nah, peklaring yang mereka punya ini semuanya peklaring di atas segel semua. Bukan peklaring di atas kertas peklaring, tapi peklaring di atas kertas segel. Nah, kemudian kita periksa semua, kemudian kita cari pembanding, terutama pembanding tanda tangan. Ya. Tanda tangan ternyata yang punya mereka ini, yang kita duga kuat ya rekayasa atau palsu ini, itu tanda tangannya asisten wedana. Asisten wedana. Bapak GM Nahan. Dan kepala kampung Pak Abdullah Inin. Nah, setelah kita melihat, wah di sini ada dugaan gitu, ada pemalsuan, maka kita kumpulkan semua korban-korban mafia tanah yang ada, yang melaporkan kepada kita, kemudian kita bagi menjadi 8 kelompok. 8 kelompok? Iya. 8 kelompok ini kita buat pengaduan sejak bulan Februari 2021. Dari 2021 ya? Iya, ya. Di Polda Kalimantan Tengah. Masing-masing kelompok itu berapa kepala rumah tangga tuh? Itu tidak menentu. Tidak menentu. Ada yang 5 orang, ada yang 10 orang, ada bahkan yang lebih ya. Jadi kita bagi, pokoknya ada jumlah dari 8 kelompok itu 125 orang. 125 orang. Yang melaporkan ke... Alas hak mereka apa itu Pak? Alas hak mereka itu semuanya SHM.
sertifikat hak milik. sertifikat hak milik semua. Hmm. Nah, setelah kita runut ya, sertifikat hak milik mereka ini kita tanyakan ke BPN, Hmm. ternyata sertifikat mereka ini sah dikeluarkan oleh BPN. Ya. Tidak seperti apa yang diberitakan selama ini, bahwa itu sertifikat palsu, sertifikat abal-abal. Ya, ya. Tapi setelah kita periksa, kemudian kita tanyakan, artinya pembuatan SHM-nya ini sesuai dengan prosedur yang ada gitu kan. Sesuai SOP ya? Ya, sesuai SOP, Ya. mulai dari warkahnya gitu ya. Hmm. Nah, sampai ke penerbitannya. Nah, jadi kalau sertifikat mulai dari badak hiu putih itu dikeluarkan ada 3 tahap. 3 tahap. Tahun 1997 tahap pertama, tahun 1998 tahap kedua, dan 1999 tahap yang ketiga. Nah, 3 tahap ini jumlahnya itu ada 3.103 persil sertifikat. Dari mulai tinggang sampai hiu putih. Badak hiu putih. Badak hiu putih. Badak hiu putih. Belum tingangnya kan. Badak hiu putih saja itu. Nah, itu yang dikeluarkan resmi melalui Prona. Ya. Tanah garapan Pemda ya. Kenapa? Itu tanah-tanah milik Pemda yang dibagikan gitu kan kepada pegawai-pegawai, baik itu di Sekda provinsi, dinas instansi provinsi, termasuk DPR provinsi ya, semua ada di situ. Termasuk ada juga yang pihak swasta yang ikut gitu mengambil tanah menggunakan sistem kredit. Tapi ada juga yang membeli cash gitu ya, kalau yang ada uangnya. Tapi kalau pegawai rata-rata potong gaji mereka. Nah, itu yang setahu saya ya. Berarti mulai laporan ini tahun 2021 Bang ya? Bulan Februari 2021. Atas berapa LP nih Bang? Ada 8 LP. 8 LP. Terus sampai terakhir ini, apakah 8 ini semuanya sudah naik sidik? Ya alhamdulillah lah, artinya kita memberikan apresiasi lah. Walaupun agak terlambat begitu ya, tapi tetap kita memberikan apresiasi kepada artinya teman-teman kita penyidik Polda Kalimantan Tengah, khususnya Krim ya, yang menangani di bidang yang menangani laporan kita itu ya. Sekarang ini sudah naik ke sidik semua. 8-8-nya ya? Ya, mudah-mudahan harapan kita ini bisa cepat dilimpahkan begitu ya ke kejaksaan dan disidangkan di pengadilan. Itu harapan kita ya, mudah-mudahan. Tapi ini 2 tahun lumayan capek Bang ya? Ya lumayan lah. Jadi kelihatannya kalau persoalan masalah mafia tanah ini tentunya kita memang harus gigih memperjuangkannya. Kita tidak ya boleh bosan-bosan begitu ya. Udah sampai kemana mafia ini masuk? Oh luar biasa. Yang namanya mafia tanah ini saya sudah melihat ada mulai dari kelompok masyarakat, kemudian masuk juga di kelurahan, masuk juga di kecamatan, bahkan di BPN juga. BPN. Ya, oknum-oknumnya ya, bukan semua gitu, tapi ada oknum-oknumnya ya yang ikut bermain di situ. Nah, tapi kita harapkan ya mudah-mudahan, sebenarnya cara untuk mengatasinya ini tidak ada lain sebenarnya adalah penegakan hukum yang pertama. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tertibkan lagi administrasi pertanahan. Ya, betul. Mulai dari tingkat RT, kelurahan, kecamatan sampai ke BPN. Ya, betul. BPN tidak boleh ya. Begitu ada usulan dari masyarakat begitu langsung diterbitkan sertifikat. Tapi dilihat dulu dasar untuk membuat sertifikat itu, terutama warkah-warkahnya itu. Karena warkah-warkah yang digunakan para mafia tanah ini umumnya warkah banyak yang rekayasa juga. Dia tempatkan kiri, kanan, muka, belakang, timur, barat, utara, selatan, ya temannya sendiri begitu ya. Nah. Jadi gini Bang, ini kan tidak mungkin terjadi kalau hanya karena satu orang. Betul. Pasti ada komplotan nih. Betul. Sampai sekarang berapa orang tersangka yang sudah ditetapkan tersangka, ada berapa orang? Untuk sementara ini kan cuma satu. Satu ya? Ya. Pasalnya apa khususnya yang di hiu putih. Ya, pasalnya? Itu penggunaan dokumen palsu. 263 ya? Berupa pekelaring tanah adat ya. Nah itu. Gitu ya? Iya. Terus
sebagai Kalteng Watch nih, Siap. Abang akan berhenti di sini apa terus melangkah ini? Pokoknya kita tidak akan pernah berhenti. Tidak akan pernah berhenti. Sampai kapanpun. Paling tidak komitmen kita ya dengan Polda Kalimantan Tengah itu meminimalisir Ya. gerakan-gerakan mafia tanah, khususnya di wilayah Kota Palangkaraya dan umumnya di Kalimantan Tengah. Kalau kita tidak bisa menghabiskannya, Minimal paling tidak meminimalisir gitu kan gerakan-gerakan mereka. Nah, kami harapkan juga artinya pada kesempatan ini juga menghimbau ya kepada artinya ya teman-teman kita ya yang bergerak di bidang penegakan hukum ya. Jangan sampai sekali-sekali ada yang ikut bermain di belakang mafia tanah ini. Kalau ada yang ikut bermain di belakang mafia tanah, maka mafia tanah ini akan tumbuh lebih marak, tumbuh dengan subur, dan mereka itu pada umumnya akan besar kepala karena ada mereka anggap orang yang membackingi mereka, merasa dilindungi, Bang. merasa dilindungi. Ya. Betul sekali ya. Jadi kita itu sebenarnya kapan perlu ya rekan-rekan kita terutama ya di kepolisian tentunya ya kalau bisa bersih-bersih dah ya anggotanya ya. Jangan sampai ada yang ikut terlibat di dalam mafia tanah. Ini di unit Harda Krimum Polda, Kang. Siap, ya betul. Nah, saya dulu sebelum melangkah ke Polda pernah melapor juga di tempat lain. Laporan kita itu jujur saja sudah pernah dilaporkan di Polsek, kemudian di Polres, ya. Tampaknya ya tidak membuahkan hasil yang menggembirakan seperti yang diharapkan oleh masyarakat. Tapi alhamdulillah begitu kita laporkan ke Polda, walaupun lebih kurang 2 tahun, pelapor ini ada yang diperiksa 4 kali, ada yang 5 kali, ada yang 6 kali, bahkan ada yang 7 kali. Alhamdulillah ya sudah bisa masuk ke naik sidik gitu ya. Nah, cuma harapan kita jangan hanya sampai ke naik sidiknya aja kan, ya segera dilimpahkanlah ke kejaksaan, ke pengadilan, begitu harapan kita. Iya, berarti kalau kita ngikutin alurnya nih, Bang, berarti panjang ini masih, Bang. Betul. Masih panjang. Artinya ya kita masih belum tahu. Artinya ada pembuat surat palsu, betul. Ada pengguna surat palsu. Betul. Berarti masih banyak nih. Siap. Terus Bang Menkumpul, gimana ngelihat ke depannya, nak? Artinya gini, Bang Emen pasti akan mendapat tekanan yang luar biasa ini. Karena ini bisa menyasar kemana-mana. Betul. Gimana tuh Bang Emen? Saya jujur saja menyikapi ini ya, sudah menjadi risiko lah begitu ya. Sudah menjadi risiko. Kenapa sampai saya terjun dan menyatakan diri anti terhadap mafia tanah? Karena saya adalah korban pertama dari mafia tanah itu sendiri. Korban dulu ya? Saya merasakan karena saya sudah menjadi korban. Nah, kita sebagai korban mafia tanah ini luar biasa besar pengorbanan kita. Mulai dari pengorbanan waktu, kemudian pengorbanan biaya, uang segala macam, bahkan pikiran, bahkan terganggu. Artinya ya, semua aktivitas kita. Ya. Berarti Bang Emen nih sebagai Satgas anti mafia tanah ini sudah siap akan resiko? Sudah siap. Artinya akan terus melangkah? Kita akan terus melangkah. Nah, oke, Bang Emen. Jadi untuk sementara ini yang pertama kemarin kan yang di wilayah Sebangau, ya, itu kelompoknya saudara Alfian AS ya. Nah kemudian yang ini yang kedua ini adalah kelompoknya saudara Madi Guningsius. Itu yang baru ditahan kemarin ya? Ya. Dan saya tidak akan pernah berhenti di sini saja. Di Hiu Putih maupun Badak itu ada 10 pekelaring yang saling tumpang tindih dan menindih semua sertifikat yang ada yang dimiliki oleh masyarakat sebelumnya. Pekelaring mereka rata-rata tahun berapa tuh, Bang? Rata-rata itu ada yang tahun 60, 61, 62, bahkan ada yang tahun 68. Sebenarnya jujur saja kita ya, kalau aparat penegak hukum kita ini
ya, mulai dari polisi, jaksa, hakim seharusnya konsisten satu pandangan tentang apa namanya mengartikan Undang-Undang Pokok Agraria nomor 5 Ya. tahun 1960 itu clear sebenarnya. Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 itu menyatakan bahwa perklaring sebagai alas hak kepemilikan tanah di Indonesia Ya. itu dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Clear sebenarnya. Tapi aneh, tapi nyata ya. Dibawa berperkara ke pengadilan masih ada yang NO. Iya banyak, bukan masih banyak bang, masih banyak. Masih ada putusan yang NO. Seharusnya kalau hakim itu melihat Ya berpacu ke situ, ya, berpacu ke situ. atau mengacu kepada Undang-Undang Pokok Agraria nomor 5 1960 tidak ada yang NO. Tetap yang dimenangkan itu adalah SHM. Ya. Sertifikat yang memang dikeluarkan oleh pemerintahan yang sah melalui BPN yang sudah diberikan kewenangan oleh negara. Nah, Oke, saya sepakat tuh bang, saya sepakat sekali. Siap. Karena kita setiap hari lihat Betul. sidang perdata di PN Palangkaraya. Betul. Jadi terakhir sebagai penutup Bang Menkumpul, sebagai Satgas Mafia anti mafia tanah, apa harapan atau pandangan ke depannya dari Bang Menkumpul? Nah, harapan saya jujur saja, terutama khususnya Kota Palangkaraya ya. Artinya dengan ditangkapnya artinya beberapa mafia tanah ya mudah-mudahan ya bisa mengurangi angka kelompok mafia tanah yang ada di Kota Palangkaraya ini. Karena jujur kalau dibiarkan ini berkembang terus maka Kota Palangkaraya ini akan terhambat pembangunannya. Ya, sepakat. Kemudian para investor tidak akan berani masuk di sini. Lalu kita tertinggal dengan daerah-daerah lain. Jujur saja, menurut VPN, angka mafia tanah dari seluruh Indonesia yang paling tinggi di wilayah Kota Palangkaraya dengan berbagai macam modus. Termasuk paling tinggi bang ya? Paling tinggi di Kota Palangkaraya. Modus yang paling banyak digunakan ya menggunakan peklaring tanah adat. Itu modus yang paling banyak digunakan saat ini. Berarti prestasi tersendiri itu buat Kota Palangkaraya bang? Prestasi bang? Itu satu. Kemudian modus yang lain banyak sebenarnya. Ada yang menggunakan SK wali kota palsu atau rekayasa. Ada juga yang SKT, SPT, SPPT, SP yang rekayasa atau palsu. Ya. Nah, dan yang meningkat lagi, ada orang sekarang ini yang menghibahkan tanah milik orang lain kepada dua kelompok yang berbeda. Dua kelompok yang berbeda yang dia hibahkan itu berperkara di pengadilan untuk mendapatkan legalitas dari pengadilan. Ya, saya tahu. Padahal tanah orang lain yang diklaim. Ya, nah, itu. Ini luar biasa dan tidak bisa dibiarkan hal yang seperti ini. Carut marut bang ya? Iya, luar biasa. Nah. Oke deh, Bang Menkumpul. Terima kasih atas waktunya dan semangat terus berjuang. Siap. Artinya melalui video ini juga kita himbau kepada masyarakat khususnya Kota Palangkaraya. Siap. Apabila merasa mengalami menjadi korban, kiranya bisa menghubungi Bang Menkumpul. Nanti kita kasih nomor kontaknya Bang ya. Siap, siap. Kami apresiasi perjuangan Bang Menkumpul yang sudah saya sendiri mengikuti tracknya udah lumayan lama nih Bang. Siap, siap. Oke, terima kasih Bang Menkumpul atas penerimaannya. Oke rekan-rekan, salam penegakan hukum, salam sahabat Kalibata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.